Ting Ting cepat sembuh. Cepat sembuh. Terima kasih buat Bu Ayu rezekinya. Terima kasih Bang. Iya. Baru kelar syuting, Iya. diteleponin. Baru kelas, tapi jauh dari sini lokasi. Alhamdulillah deket sih, cuma 15 menit. Bentar, lo syuting yang pertama juga standby kan? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Ayu, makasih Iya, ya. makasih ya. Iya. Sakitnya bawa berkah ini loh. Iya, kabarin Bu Ayu berapa hari Bu Ayu. Gak gitu. Apa? Lu makanan mulu Tahu tapi loh, kurang Lagi apa makanan? pulang. Mana makanan? Mana sih makanan? Ini kurang. Kok takut jadi traveling? Gak, dia ngeliatnya puding, tau gak puding? Iya, puding tuh. Ih, kue cucur, bener. Astaga. apa di close up bener tuh. Gak ada makanan. Iya, Oksa. Lu Oksa. Okta, parah banget Okta. Oksa, lu kenapa? Okta lagi ngapa Okta? Okta. Oksa. 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 Oke, baik kita sekarang kita baca judul dulu ya. Untuk hari Igun mana? Izin di Bali. Di Bali. Istirahat ya. Istirahat ya. Judul hari ini judulnya adalah Emak-emak penggemar dunia 2. Sekarang ini kita kedatangan artis yang selalu punya cerita yang bikin gempar. Nah. Ya, coba kita lihat dulu siapa sih? Kita panggilin dia, Eli Sugigi. Wow. Ini lady rocker kali ya. Tergantung musiknya lemas ya lemas, Iya, musiknya rocker ya rocker, musiknya dangdut kita goyang. Oh iya. Ya happy aja happy. Benar, gue happy aja. Apa aja serba bisa ya. Bisa, amin. Ya, silakan duduk. Pengakuan Bu Eli yang belakangan ini bikin gempar. Orang-orang, aku punya tayangan ya, ini dia. Wow. Bu Ini aku Eli, udah nonton Iya. ini. ini kalau nggak salah di Brownies sampai mana juga Bu Eli juga pernah cerita sebenarnya kan? Dulu Cuma itu pernah kayaknya ketutup sama berita Ulfi gitu ketutup kayaknya. sama ke berita yang lain-lainnya dan belum semuanya terbongkar karena kan yang nggak cerita semua lah lagi tuh ada yang marah. Sorry Bu Eli. Belum semuanya terbongkar, emang Bu Eli lebih nyaman semua hal pribadinya terbongkar? Sebenarnya nggak mau ngebongkar sih ya, ini juga aku udah kena Ulfi udah, Mama kalau ngomong perlu difilter ya kata gitu kan ya. Jadi Ulfi dihujat orang lagi. Sebenarnya aku udah gak mau bahas sebenarnya kan, cuman beritanya naik lagi bukan dari aku, cuman karena dipanggil podcast cerita masa lalu aku yang semuanya sebenarnya ada yang menarik lagi, tapi kenapa yang menarik yang ini lagi semua aku ceritain kok dari yang aku kerja awal yang pasang susuk yang apa dipotong. ini yang dipotong sebenarnya banyak cerita aku yang ngelebihin dari Yang susah belum di-expose. yang belum diekspos, tapi kenapa ini yang ke expose lagi gitu. Ya, oke. Sebenarnya ya cerita itu hanya ingin berbagi cerita yang Peli lewatin sebenarnya gitu ya. Tapi kayaknya netizen malah salfok cerita yang sama lain. anak, ya kan kesian Iya. juga anaknya gitu kan ya. Niat saya kan baik, niat saya kan hanya untuk mau ketemu anak saya, mau lihat janjinya dia sudah dewasa, katanya gue bisa ketemu gitu kan. Kadang kan aku di sini juga bilang jual anak gitu kan, nggak setuju saya bilang jual anak. Kalau emang saya mau jual anak, waktu saya hamil emang saya susah banget Po Nina, emang saya nggak punya uang sama sekali untuk susu, untuk apa nggak mungkin punya gitu kan ya. Cuman ditawarin lagi 8 bulan, Po abis ngelahirin saya kasih duit 250 juta sama rumah satu, tapi anaknya ceprot ambil gitu, nggak boleh dilihat lagi gitu. Saya nggak mau lah, karena saya mendingan kasih tukang sayur ini yang udah ketahuan agamanya itu benar dan saya tahu selak beluknya, tahu kampungnya gitu kan. Jadi sewaktu-waktu saya pengen ketemu bisa ketemu dong. Saya pilih dia dan saya cuma dikasih uang 500.000 buat beli jamu habis lahiran. Setelah itu hidup saya senang? Tidak senang, hidup saya masih susah terus. Sampai saya menikah punya anak lagi, tapi janji anak yang ini saya coba Ulfi dan Yoga, saya berjuang untuk saya hidupin gitu. Saya jadi apapun akhirnya kan jadi koordinator penonton kan. Saya gedein anak dari koordinator penonton itu gede dari situ mulai gitu kan ya. Berarti itu termasuk anak yang pertama ya? Iya, tapi kan perjuangan saya tuh untuk mencapai ketemu anak saya itu susah. Ya. Gitu. Untuk mencapai orang mengetahui segala perjuangan kita biasanya orang enggan ingin tahu sih, Po. Iya. Biasanya orang tuh tahu maunya tuh jeleknya, Iya. ya.
jarang orang mau tahu tentang baiknya atau prestasinya itu jarang. Tapi kalau Jarang, jelek, ikut berbondong-bondong, ikut membuli gitu. betul. Tapi pada saat itu ya, ini memberikan anak ke tukang sayur. Apa pada saat perpisahan itu Po Eli nggak ngerasa sedih? Sedih lah, saya setiap malam ngigo. Setiap malam tuh anak saya mana gitu kan, kebangun mana anak saya gitu kan, saya cari, nggak mungkin namanya habis. Saya susuin 15 hari saya asih, saya minta asihin dulu 15 hari. Setiap anak itu di orang, saya bangun tiap kebangun, anak saya mana Pak, anak saya mana gitu kan ya. Saya ngigo terus anak itu, saya cari di samping saya nggak ada, kan udah di Mas Tommy, katanya anaknya udah di Mas Taril, udah dipegang orang gitu kan ya. Saya pernah tahun 2000 saya mencari dia, umur dia 7 tahun, saya cari nggak ketemu. Tanpa alamat saya cari nggak ketemu, cuma ketemu rumahnya aja. Karena itu nggak ketemu rumahnya, anaknya di pesantren ternyata. Saya datang langsung giniin, mau ngapain kesini kata gitu. Mau ngambil anaknya, ambil aja anaknya bandel katanya. Minta duit mulu jajan, aduh jangan dimarahin dong kata saya gitu kan ya. Tapi anaknya nggak ada fotonya lagi begini. Cuman saya suruh pulang kayaknya nggak terima banget, saya datang takut ngambil anak apa bagian minta duit. Masih nggak minta, saya itu emang saya lagi butuh duit, padahal butuh duit mau nyunatin anak saya yang satu gitu kan ya. Ternyata tanggapannya udah seperti itu. Oh ya udah deh, saya pulang, tadi cuma punya ongkos tinggal 1.500 dari Parung, hujan gede saya pulang. Dan setelah itu saya cari lagi, pas ulang tahun dia saya inget banget, saya masih sama Irfan gitu kan ya. Kebetulan katanya daerah Parung rumahnya, nah Irfan kan deket Citayam, rumahnya deket. Saya minta bantuan dia gitu kan, tolong gimana caranya. Irfan yang tahu semua karena saat itu saya masih sama Irfan, saya curhat. Pan sebenarnya aku tuh punya anak satu gitu, yang kayaknya dosa deh kalau misalkan aku nggak nyari gitu. Dosa kan kalau ya bener kan, kalau aku nggak cari-cari di sana takut tuh anak kenapa? Apa udah nikah? Karena janjinya kan udah nikah mau dipanggil apa dibilang, ternyata dia masih kuliah. Gitu. Sekarang umurnya berapa ya? Umurnya sekarang kan dia 94 ya, berarti umurnya 28 jalan 28 ya. Kacak berapa tahun sama Upi? Semua 2 tahun 2 tahun. Semua 2 tahun 2 tahun. Oke, nah berbicara tentang Irfan, kebetulan kita kedatangan seseorang yang dulu membantu Po Eli mencari keberadaan anak pertama ya. Iya. Anak pertama dari Po Eli. Ini dia Irfan Sebastian. Tangan. Dicium tangan lah sama neneknya, masa nggak dicium tangan? Omang. Katanya Irfan adalah orang yang ikut membantu Po Eli waktu mencari anaknya kemarin. Iya, Kak Ruben. Sebenarnya ini Po Eli kan orangnya beda sama yang di TV ya. Dia tuh orangnya privacy banget gitu kan. Aku tahu Po Eli punya anak yang dititipin tukang sayur itu 2 tahun setelah kenal Po Eli gitu. Po Eli baru cerita ke aku, Van, sebenarnya gue punya anak lagi. Anak pertama gue yang gue titipin ke tukang sayur, dia bilang gitu kan. Masa sih Po Eli? Aku bilang gitu kan. Di mana? Di Parung, kita cari yuk. Po Eli tahu nggak alamatnya? Saya bilang gitu kan. Gue nggak tahu. Pokoknya di Parung patokannya, dia bilang gitu kan. Di perumahan A lah gitu kan. Nah dia tukang sayur. Ya udah kalau kayak gitu kita cari deh gitu kan. Gede tuh perumahannya. Gede kan perumahannya, kita muter-muter dari jam 10 sampai jam 2 nggak ketemu-temu. Emang kita nggak tahu alamatnya. Akhirnya berhenti dah. Kita kan udah capek juga ya, Kak Ruben 3 jam. Muter-muter nggak ketemu-temu. Po Eli punya feeling, kayaknya Pan dia rumahnya deket masjid, dia bilang gitu. Coba cari Pan, dia bilang gitu kan. Yang ada masjid ya kita Ada masukin masjid, perumahan situ karena kan orangnya tuh pasti deket masjid, nggak jauh-jauh dari masjid karena orangnya bagus lah katanya. Iya. Akhirnya saya cari ke situ. Ada yang tahu tukang sayur nggak? Namanya Bapak ini, saya bilang gitu kan. Bapak jawab, oh ada di situ rumahnya gitu kan. Nah kita samperin ke situ, ketemu sama omnya si. Karena bapaknya naik haji lah Iya, gitu kan, bapak angkatnya naik haji. Angkatnya terus awalnya nggak ngaku gitu kan, menutupi bahwa mereka tinggal di sini gitu kan. Tiba-tiba Nggak di sini katanya gitu. dia udah nggak tinggal di sini lagi gitu kan. Tiba-tiba Po Eli kan turun akhirnya kan, jawab jujur di sini nggak tinggalnya tempo gitu kan. Ya akhirnya mengakui bahwa si anaknya Po Eli yang pertama itu Fitri tinggalnya di situ, dan nggak lama kemudian Fitri ketemu sama Empo gitu. Jadi dia jujur, dia bohongin, takut kan saya tanggung jawab nih omnya karena lagi naik haji bapaknya. Jujur aja saya nggak niat ngambil ya Pan, segitu dia ngomong saya ingin ketemu doang, jangan takut saya ambil segitu. Saya mau ketemu anak saya aja kok, saya
nggak bakal ngerebut ya, nggak Iya. bakal takut kali ya, Po Eli takut sih ketitipan mau gitu. ketemu sama anaknya itu bukan mau diambil lagi anaknya ke Ruben. Po Eli cuma mau namanya Po Eli yang melahirkan gitu kan, Po Eli yang dari awalnya memang Po Eli nggak seperti sekarang gitu kan posisinya. Po Eli dulu cerita mau makan aja sehari-hari susah gitu kan. Dia pengen anaknya bisa bertahan hidup, makanya dititipin ke tukang sayur. Ya mungkin kalau aku udah jadi sekarang Eli Sugigi, mungkin nggak mungkin anak-anak aku dibagi orang ya. Mungkin kan kehidupan orang beda-beda. Maksudnya orang berpikir sekarang aja ngasih makan beronong mampu begitu jawabannya. Itu kan Eli yang sekarang mungkin ya, bukan Po Eli yang dulu gitu kan. Kalau bukan dulu nggak mungkin lah. Kayak Ulfi sama Yoga, susah apapun saya bisa kan. Wah, alhamdulillah udah bisa sampai sarjana juga gitu anak-anak aku kan. Karena kan itu kan masa lalu yang orang hanya bisa ngelihat sekarangnya aja Eli itu seperti apa sih gitu. Tapi aku terima kasih banget sama Irfan itu dibantuin jalan sampai perjanjiannya Irfan nggak boleh pas ketemu nanti pas ketemu Nggak boleh ada nggak boleh ada kamera. kamera, nggak boleh ada Irfan. Nggak boleh Irfan sama tunggu aku. di luar, yang hanya masuk cuman aku, bapak angkatnya, ibu angkatnya sama Fitri dan aku aja berempat. Irfan tunggu di luar nggak boleh masuk. Dan yang saya sedih ke Ruben, kenapa maksudnya pas sudah ketemu pada saat waktu itu nggak ada kontak sama sekali gitu ke Empo Eli. Nggak boleh gitu. kan? Iya nggak. Maksudnya kan namanya seorang anak ya Empo ya. Harusnya ada kontak gimana lah. Walaupun Empo Eli itu maksudnya nggak mau Fitri itu harus ke Empo Eli juga gitu kan. Enggak. Fitri kan udah dewasa, Fitri berhak menentukan pilihan gitu kan. Cuma nggak ada komunikasi lagi gitu kan. Oke, komunikasi apa sih Po yang terjadi di dalam itu pada saat Irfan nggak boleh masuk kan? Iya dia bilang begini, saya maafkan kamu sebagai ibu yang melahirkan saya. Dia ngomongnya saya kamu, tapi saya tidak mau tinggal sama kamu dan tetap ibu kandung saya yang rawat dia. Oh, saya bilang ya nggak apa-apa, saya gitu kan ya. Saya juga minta maaf, saya menyesal punya ibu kayak kamu. Kenapa kamu buang saya saat itu? Loh, kalau kamu nggak saya tukang, bukan dibuang lah istilahnya. Kalau dibuang mungkin ditaruh di depan pintu orang, di jalanan, di kamar mandi, di terminal. Itu dibuang namanya. Ini kan saya titipin baik-baik, nanti dewasa kamu bisa ketemu saya. Sekarang Fitri punya pilihan. Kalau emang Fitri nyaman sama itu ya Fitri. Kalau misalkan dia punya nyaman dengan ibu yang angkatnya, nggak apa-apa. Saya punya Ulfi dan Yoga yang mungkin nanti hari tua saya, di saat saya udah nggak bisa apa-apa, ada Ulfi dan Yoga yang ngejaga saya gitu. Oke. Jadi memang pertemuan pada saat itu tidak Perjanjian aja. Tidak ada kerinduan dari hati seorang anak kepada ibunya ya. Dari matanya sih cuma dia nganggapnya, dia ngeliat saya dari atas ke bawah, dia ngeliat seperti ini gitu doang. Tapi Aduh. gini, Po Eli, ini maksudnya aku mencoba menengah ya, tapi gini. Mungkin nggak perasaan dia pada saat itu pertanyaan yang ya kenapa lu nggak rawat dia, kan dia mungkin belum bisa menemukan jawaban yang pas di hati Iya, dia. dia depresi saat Jadi, itu katanya. Ya, jadi mungkin Po Eli bisa diluaskan lagi hati kesabarannya ya. Karena ya mungkin kalau itu terjadi sama siapapun pasti dia akan tanya kenapa lu lakukan itu dulu ke Betul, gua. iya. Gua sekarang sudah bahagia sama yang sekarang. Iya. Dan kenapa lu ya jadi harus ya berita ini naik juga bukan kemauan Po Eli sebenarnya ya, manis yang ada di rumah, tapi berjalan dengan sendirinya. Podcast banyak pembahasan tapi hanya berita ini yang naik, Iya. yaitu bukan kemauan Po Eli sebenarnya. Tapi aku lagi janji kan, janji untuk ketemu di saat dia dewasa. Itu makanya aku kasih dia, karena dia janji dewasa bisa ketemu dan bisa ketemu dan saat menikah akan diundang datang jadi saksi dari ibunya kandung. Nah sekarang saya ketemu begitu aja, kayaknya dia seperti itu gitu. Saya lagi janji aja, karena kalau emang nggak boleh ketemu, dulu kalau saya egois, saya pilih yang 250 juta, saya kasih rumah, hidup saya bahagia. Nggak usah sampai sekarang. Tapi kan saya milih itu karena saya bisa ketemu dengan anak saya itu. Pilihannya, saya janji. Saya menagih janji, itu doang. Nggak bakal ngambil dia lagi kok. Tapi Janji. 25 tahun itu nggak ada, maksudnya nggak ada etiket baik lah untuk janji yang dulu gitu kan Ruben gitu. Ya, masalah etiket baik kan juga dibalikin lagi, tidak ada janji kan hanya dari mulut ke mulut ya. Iya. Ada perjanjian juga sih. Oh, ada perjanjian ya? Ada perjanjian Masih suratnya. pegang, Pak Eli? Ada dipegang sama orang joglo. Yang aku tuh saya dijoglo kan. Oke. Sama ustadz sana dipegang. Pernah saya yang cari, saya dimarah-marahin. Ngapain cari-cari anak situ katanya. Wah kan udah gini, kamu saya tuntut ya kalau nyari-nyari lagi loh. Kok saya dituntut? Baca perjanjian itu katanya. Perjanjian saya, pokoknya saya pengen ketemu, saya pernah dituntut, saya cari-cari. Umur 7 tahun saya cari, pernah nggak dikasih. Kadang kan dari sumber saya banyak banget. Po anakku cakep banget sekarang po. Po anaknya cantik banget po. Sumpah po cantik banget gitu. Saya kan jadi kepengen gebu-gebu. Lihat dong, saya mau lihat dong gitu.
gitu. Sorry Po, tapi pada saat ekonomi Po Eli udah mulai stabil itu anak Po yang Fitri ini usianya berapa? Sekitar 2018, jadi lahir 94, 25 tahun ya. Enggak dong, 2018 itu berarti umurnya 20, sekarang 28. Iya. 20 lebih ya, 22, 23 ya gitu ya. Nah itu Po nggak ada niat untuk ketemu sama dia pada saat itu? Itu kan makanya saya cari, mau ketemu. Dari umur 7 tahun udah saya cari. Ketika udah ngerasa udah ada duit nih gitu. Udah saya cari. Udah saya cari sama Irfan, itu kan saya lagi, pas lagi naik-naiknya juga, ada duit juga kan. Saya cari, ternyata pilihan dia tetap, walaupun kamu sudah bisa mampu saat ini, saya tidak akan ikut Ikut Po Eli lagi. Po Eli gitu kan ya. Tapi jawaban dia Kak Wendy yang bilang saya tuh malu gitu. Kenapa Dia ibu. punya harus Po Eli jadi ibu kandung saya gitu dia bilang. Gitu. Ya, kembali hanya Po Eli yang bisa membukakan pintu maaf itu gitu ya. Iya, karena aku bilang gini, sejeleknya saya, sejelek fisik saya, sejelek masa lalu saya, tetap saya ibu kandung kamu yang melahirkan kamu, yang masih melahirkan kamu berjuang untuk nyawa. Di saat lebaran, malam Idul Fitri saya melahirkan. Tidak punya apa-apa, tidak ada yang persiapan juga belum ada gitu kan ya. Jadi surga itu di telapak kaki ibu, tetap ya. Surga itu di telapak kaki ibu, walaupun ibunya seperti apapun, seperti saya, yang dibilang orang hanya, dia bilang eksis di dalam itu raka, tidak gitu kan ya. Aduh, saya dibilang aduh sama saya diam aja, saya diam. Saya nggak banyak ngomong, itu saya salah kan. Saya merasa salah, saya merasa saya dosa, ya sudahlah gitu kan ya. Saya nggak bisa ngomong apa lagi gitu, karena saya salah gitu. Nggak ada juga orang seorang ibu kandung ngasih anaknya ke orang, nggak ada kan. Cuma kan kalau kamu ikut saya saat itu, mungkin kamu tidak seperti sekarang, bisa kuliah sampai S2, bisa punya kendaraan sendiri, bisa punya rumah. Mungkin tidak seperti Ulfi dan Yoga yang sampai sekarang selama 12 tahun ikutin saya kerja, ikutin saya cuci baju, ikutin saya dagang sayur. Saya juga dagang juga lah gitu kan. Nggak mungkin Fitri kamu kayak Ulfi dan Yoga yang susahnya ikut bareng sama saya. Fitri, Ulfi, Yoga dan Ulfi itu susah ikut saya bareng selama 12 tahun. Sama saya sama bapaknya gitu kan. Po Eli, katanya pernah tanpa sengaja ada kejadian anak Po Eli itu lihat Po Eli di tempat makan. Iya, sama Irfan ya, Pak. Iya. Kita pulang syuting, kita makan di Sari Taichan ya. Kita berdua, aku kan rambutnya masih belum pakai hijab. Rambutnya dikeriting gitu, masih kurus. Datang serombongan anak-anak kuliah tuh di belakang saya, anak muda. Dia bilang, Eli Sugigi sama berondongnya katanya. Kenalnya begitu kan. Eli Sugigi sama berondongnya tuh katanya. Fit, kok mukanya mirip lu ya? Gitu. Eli jawab yang gak enak. Ah, ini lo gitu kan ya. Itu temennya cerita. Temennya pas sudah kejadian ketemu Fitri, dia nge-DM aku, minta nomor telepon, menceritakan semuanya bahwa sebelum kejadian ini pernah lihat Empo duluan gitu. Dan diledekin Fitrinya, kok mirip ya mukanya, emang dia dari matanya kan mirip aku di matanya gitu kan ya. Bilang fotonya. Pas kejadian tempat makan tadi, udah kenal sebelumnya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu, itu belum ada kejadian yang kebongkar masalah ini. Kan aku sama Irfan dari 2017 ya, kita makan 2017. Mirip Po Eli mananya, Po? Matanya. Mata. Masa nggak mirip sih, kan mirip tuh matanya. Kalau nanya gue sih enggak ya. Ulfi mirip. Sama kok Ben. Coba Aku sih Po, Ulfi tuh dulu banget ininya. Po, coba lihat ke sini. Sama Ben, sama-sama ada hitamnya di tengah. Mirip lah, Aku mirip. sih lihatnya dari hidung sih, Po. Hidung ya? Iya, hidung. Hidungnya mirip ya? Oke, baik. Po Eli, ini ya sampai kapanpun namanya ibu ya tetap jadi ibu ya. Tapi seandainya nih ya ungkapan hatinya Po Eli ditonton sama dia, ya ditonton sama orang yang dimaksud, apa yang ingin Po Eli sampaikan dari hatinya, dari hati ke hatinya Po Eli? Buat Fitri, maafin aku Eli Sugigi. Ya mungkin kamu saat itu down, depresi. Kamu malu banget mempunyai ibu saya. Tapi seburuk-buruknya saya, Eli Sugigi, aku yang ngelahirin kamu. Aku yang berjuang nyawa buat kamu. Sehingga kamu lahir ke dunia dengan anak yang pinter, yang soleh, cantik. Meskipun selama 27 tahun kamu tidak saya rawat. Tapi saya tetap ibu kamu, Eli Sugigi. Po Eli semangat terus ya. Semangat, saya mah semangat terus.
Saya kalau masalah anak emang saya nangis, tapi kalau masalah laki mah kagak ada yang saya tangisin. Ada pernah juga Pak Eli nangis tentang laki. Iya, karena Dia pernah lebih ke uang ya Pak Eli ya. Uang. Ya udah. Oke, kita istirahat dulu sebentar ya. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies.